Hai sahabat-sahabat semua, perkenalkan nama saya adalah Mahdisin. Saya saat ini merupakan mahasiswa pada program Pascasarjana Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Nomor induk mahasiswa saya adalah 23021980042. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai factoring atau biasa yang disebut anjak piutang. Ya. Mengenai factoring atau anjak piutang ini memiliki beberapa dasar hukum. Ya. Sejarah dasar hukumnya adalah bisa saya sebutkan. Ya. Satu, pada tahun 1988 itu ada keputusan Menteri Keuangan nomor 1251. Ya. Ini bicara mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang kedua, pada tahun 2006 ya, ini melalui peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 84 tentang perusahaan pembiayaan. Kemudian pada tahun 2009 ditetapkan peraturan Presiden yaitu nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Akan tetapi Perpres 9 2009 ini dicabut ya dengan peraturan Presiden nomor 110 tahun 2020 ya. Kenapa Perpres ini dicabut ya? Jadi Perpres 110 tahun 2020 ini terbit karena adanya ya ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 ya tentang otoritas jasa keuangan ya. Di mana pasal 55 ayat 1 undang-undang tersebut berbunyi ya, sejak tanggal 31 Desember 2012 tugas, fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga seluruh pengaturan ya mengenai jasa keuangan termasuk lembaga pembiayaan ini payung hukumnya adalah melalui peraturan otoritas jasa keuangan, tidak lagi melalui peraturan presiden atau keputusan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri Keuangan. Sehingga saat ini yang menjadi dasar hukum factoring atau anjak piutang ya itu adalah Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 ya tentang otoritas jasa keuangan. Kemudian ada peraturan otoritas jasa keuangan ya nomor 35 garing POJK titik 05 garing 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan ya. Peraturan OJK tahun 2018 ini dia mencabut peraturan OJK yang tahun 2014 ya nomor 29 garing POJK titik 05 ya garing 2014 yang lama 2014 dicabut ya. Itulah kira-kira dasar hukum yang melandasi factoring atau anjak piutang. Bicara mengenai factoring ya, ini diatur secara definisinya di dalam peraturan OJK yang baru ya di 2018 ya. Definisinya yaitu factoring yang selanjutnya disebut anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Jadi pengertian umum anjak piutang adalah suatu proses pembiayaan melalui transaksi pembelian piutang suatu perusahaan ya. Itulah ya pengertian umumnya. Istilah
anjak piutang ya mungkin sedikit asing di kalangan masyarakat umum ya, termasuk mungkin saya pribadi ya. Tapi apabila kita seorang pebisnis, maka kita harus memahami istilah keuangan yang satu ini ya, anjak piutang ini. Nah, untuk memperkuat pemahaman ini, saya akan memberikan contoh ya, bagaimana sih ya contoh proses bisnis secara sederhana mengenai anjak piutang. Saya akan menjelaskan contoh perusahaan A ya. Perusahaan A katakanlah dia sebagai produsen tekstil. Lalu perusahaan B ya, dia membeli tekstil untuk jangka waktu pembayarannya ya maksimal akan dilunasi dengan jangka waktu tertentu ya. Nah, kalau perusahaan A menjual tekstil tersebut kepada perusahaan B ya dengan jangka waktu tertentu, maka ada kepastian bahwa uang sebagian milik perusahaan A ya, kasnya akan mengendap ya di perusahaan B ya, karena pembayaran pembelian tekstil tadi akan dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, perusahaan A agar kas perusahaan agar kas perusahaan tetap berjalan secara normal ya tanpa terganggu karena modal yang mengendap tadi di perusahaan B akibat pembelian tekstil ya yang dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, perusahaan A dapat mengajukan anjak piutang kepada factoring ya, atau katakanlah factoring ini perusahaan C ya, perusahaan anjak piutang. Jika nanti permohonan perusahaan A ke perusahaan C untuk anjak piutang itu di ACC ya, maka perusahaan anjak piutang ini dapat memberikan pembiayaan. Biasanya pembiayaan oleh perusahaan anjak piutang ini diberikan sebesar kisaran ya 60 sampai 80% dari ya total tagihan hutang ya yang tadi ya yang dimiliki oleh perusahaan B akibat pembelian tekstil. Ya. Kemudian bagaimana kalau 60 sampai 80% saja yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang itu, sisanya bagaimana? Ya, nanti setelah selesai hutang dibayarkan oleh perusahaan B tadi ya. Nah, jadi dari pengertian umum ini dapat kita katakan bahwa anjak piutang merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan permodalan ya bagi perusahaan, selain juga bisa juga sih permodalan itu bisa juga dari perbankan. Salah satunya bisa melalui anjak piutang ini ya. Mengenai anjak piutang, lalu pertanyaannya siapa saja yang terlibat ya di dalam anjak piutang ini. Jadi yang terlibat dalam anjak piutang ini adalah perusahaan atau badan usaha, bukan individual atau perseorangan. Ya, bisa kita rumuskan ya, ada tiga aktor penting ya di dalam anjak piutang. Satu, faktoringnya ya, perusahaan yang memberikan jasa anjak piutangnya. Yang kedua adalah klien ya, perusahaan yang memiliki piutang ya. Yang ketiga ya adalah nasabah, perusahaan yang memiliki hutang pada klien tadi ya. Itu kira-kira yang terlibat. Kemudian mengenai jenis pembiayaan anjak piutang berdasarkan resiko ya, kita dapat kategorikan ada anjak piutang ya itu dengan jenis with recourse ya. Jadi anjak piutang ini dengan jaminan ya, pemberian jaminan ya. Nah, yang harus digarisbawahi, anjak piutang dengan pemberian jaminan ini ya hanya bisa dilakukan kalau ya transaksi anjak piutang dengan pemberian jaminan ini jaminan dari penjual piutang dengan jangka waktu piutangnya itu 2 tahun sampai dengan 10 tahun saja ya. Ini paling lama ya, 10 tahun.
Kalau di atas itu ya tidak boleh ya, dilarang. Jenis yang kedua without recourse ya. Pemberiannya itu dengan without recourse ya, dengan tanpa pemberian jaminan ya. Jadi transaksi anjak piutangnya itu dia dengan jaminan ya, kemudian jangka waktu piutangnya itu tidak lebih dari 2 tahun. Jadi kalau tanpa jaminan ya, itu hanya paling lama itu 2 tahun ya. Inilah dua jenis anjak piutang berdasarkan risiko. Kemudian kalau anjak piutang dari jenis layanannya ya, itu memang ada beberapa jenis ya. Satu, bulk factoring ya. Bulk factoring ini mampu memberikan informasi terkait jasa pembiayaan pada saat jatuh tempo pada pihak nasabah atau pihak pemilik piutang tanpa memberikan jasa lainnya ya, seperti resiko piutang, fee penjualan dan lain-lain. Jenis yang kedua adalah full service factoring ya. Jenis anjak piutang yang satu ini akan mampu memberikan jasa anjak piutang secara menyeluruh ya, baik itu secara jasa pembiayaan ya ataupun non pembiayaan. Jenis yang ketiga maturity factoring ya. Jenis ini ya, jenis anjak piutang yang mampu menyediakan jasa proteksi atas risiko piutang dan juga administrasi di dalam penjualan secara menyeluruh. Yang keempat, jenisnya adalah finance discounting ya. Jenis ini ya, yaitu menyediakan suatu fasilitas pembiayaan tanpa turut ikut serta dalam hal menanggung risiko pada piutang yang tidak tertagih ya. Ini jenis yang keempat. Kemudian bicara mengenai jenis layanan berdasarkan lingkup ya, anjak piutang ini memiliki lingkup kegiatan, ada yang domestik ya, ada yang internasional ya. Dimana kalau yang domestik ini bisa kita katakan kegiatannya itu melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan piutang ada pada satu negara ya. Kalau internasional ya, ruang lingkupnya melibatkan perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dan memiliki peran sebagai ekspor dan juga impor ya. Itu kira-kira kalau kita kategorikan jenis lingkup kegiatannya, ada yang domestik dan internasional. Lalu kemudian manfaatnya, apa sih manfaat anjak piutang ya bagi suatu perusahaan? Jadi manfaatnya ada beberapa, saya bisa gambarkan mungkin ada 5 ya. Yang pertama tentu ya, melalui anjak piutang ini bisa memperlancar modal kerja ya. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah bisa membantu administrasi penjualan dan penagihan. Yang ketiga bisa membantu beban resiko ya. Yang keempat memperbaiki sistem penagihan ya. Yang kelima, perusahaan bisa memiliki kesempatan melakukan pengembangan usaha ya. Itu kira-kira 5 manfaat anjak piutang. Kemudian banyak ya contoh perusahaan anjak piutang di Indonesia ini. Contoh salah satunya adalah Aditama Finance ya. Aditama Finance adalah perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa anjak piutang dan sewa guna usaha ataupun finance lease ya. Perusahaan Aditama ini mampu memberikan bantuan untuk solusi pengembangan usaha ya. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2001 ya. Awalnya itu memiliki nama PT Artamas Finance, kemudian diambil alih oleh PT Aseta Selindo dan juga PT Khasana Indexindo ya.
kemudian berubah menjadi Aditama Finance yang lebih fokus pada finance ya. Baik, sahabat-sahabat semua, kira-kira itulah sedikit ya pemahaman tentang factoring atau anjak piutang ya. Demikian sedikit presentasi dari saya terkait anjak piutang ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua.